Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia Kristanti. Di sini saya akan menyampaikan pengimbasan tentang pelatihan yang sudah saya ikuti dalam seri Belajar Guru, seri Semangat Guru Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Pertama-tama, langkah yang saya lakukan adalah saya membuka link guru belajar dan berbagi.kemendikbud.go.id. Kemudian setelah itu nanti akan tampil seperti di layar kalian. Seperti ini, kita bisa memilih Ayo Guru Belajar. Setelah itu kita akan melihat tampilannya seperti ini. Nah, seri Semangat Guru Kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Kita pilih selengkapnya. Selanjutnya akan keluar seperti ini dan kita bisa mengklik mulai belajar. Nah, di sini nanti ada banyak pilihan. Yang saya lakukan kemarin adalah mengklik yang bagian semangat guru. Nah, karena kemarin saya sudah mengikuti pelatihannya sampai selesai, jadi tampilannya seperti ini. Bagi Bapak Ibu guru yang baru mau mengikuti, tampilannya akan berbeda. Nah, ini adalah gambaran dari program yang saya ikuti, keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Dan di sini kita bisa menyaksikan ada beberapa para pembicara. Nah, di sini ada 6 sesi yang saya ikuti. Yang pertama adalah resilience, kedua critical thinking, ketiga creativity, keempat communication, kelima empower teacher, dan yang keenam collaboration. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari apa yang sudah saya pelajari. Nah, di dalam resilience itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk bangkit, ya kan, ketika mereka mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Di dalam resilience ada SAMR. S-nya itu adalah substitusi, A-nya augmentasi, modifikasi, dan redefinisi. Apa sih hubungannya SAMR dan resilience? Hubungannya adalah dengan kita mengetahui SAMR, maka SAMR akan memberikan gambaran kita harus seberapa resilient lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim. Itu adalah definisi dari berpikir kritis. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa semakin berpikir kritis? Yang harus kita latih adalah yang pertama, saya sadar dan saya berpikir. Itu adalah proses yang dapat membantu kita untuk melatih berpikir kritis sebagai suatu kebiasaan sehingga nanti akan menjadi suatu insting. Dan berikutnya yaitu creativity, konten dan teknik penceritaan. Konten itu sendiri adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual yang berisi sebuah informasi, hiburan, dan ajakan. Nah, di dalam konten kita bisa menggunakan teknik bercerita. Teknik bercerita untuk saat ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran kita seperti ini. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin anak-anak kita sudah bosan dan jenuh dengan keadaan yang serba terbatasi. Nah, jadi kita bisa menggunakan teknik bercerita dalam proses belajar secara daring. Langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat konten, yang pertama, kita harus membuat rencana terlebih dahulu. Kemudian kita mengeksekusinya, dan yang terakhir baru kita memasarkan. Nah,
Kemudian yang pelajaran berikutnya adalah communication atau komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah suatu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh si penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Itu adalah komunikasi yang efektif. Dalam komunikasi yang efektif ada komunikasi dua arah. Itu adalah cara berkomunikasi yang baik. Jadi apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh si penerima. Berikutnya, di dalam komunikasi yang efektif dalam kelas online, kita perlu memperhatikan apa saja. Yang pertama, apa yang kita sampaikan pendek namun efektif. Yang kemudian, jelas dalam penyampaiannya. Yang ketiga, sampaikan apa yang harus dicapai. Dan yang keempat, jadikan gaya komunikasi kita terkesan akrab, kan? Dan yang terakhir, kelima, yaitu jelaskan jalur komunikasi yang tepat. Kemudian sesi yang kelima, empowered teacher atau kelas campuran. Apa itu kelas campuran? Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran secara campuran, ya kan? Sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Kemudian di dalam konsep kelas campuran ada 4. Yang pertama, sinkron, asinkron, terintegrasi, dan merdeka belajar. Itu adalah konsep-konsep dalam pembelajaran kelas campuran. Yang berikutnya adalah collaboration, kolaborasi dan dampak. Kolaborasi adalah suatu keniscayaan. Di dalam model-model pembelajaran kolaboratif, kita akan menemukan 10 model. Yang pertama adalah learning together atau belajar bersama. Kemudian team game, turnamen, kan? Kemudian group investigation. Yang keempat, akademik konstruktif kontroversi. Yang kelima, jigsaw prosedur. Yang keenam ada student team achievement division. Yang ketujuh complex interaction. Yang kedelapan team accelerated interaction. Dan yang kesembilan cooperative learning structure. Dan yang kesepuluh cooperative integrated reading and composition. Demikian pengimbasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.